Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat belajar di setiap harinya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Mari kita belajar bersama-sama. Apakah kalian tahu apakah yang dinamakan dengan teks laporan hasil pengamatan? Iya, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, teks hasil pengamatan itu merupakan laporan dari suatu pengamatan atau observasi. Nah, teks laporan observasi ini juga bisa disebut dengan teks klasifikasi. Karena apa? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriterianya. Untuk memahami lebih dalam tentang teks laporan observasi, mari kita pelajari ciri-ciri teks laporan observasi. Yang pertama, bersifat global dan objektif. Bersifat global di sini artinya adalah bersifat umum. Jadi, laporan dalam observasi ini digambarkan secara umum berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif di sini adalah melaporkan sesuai dengan hasil observasi atau pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, teks laporan observasi ditulis secara ilmiah dan sistematis. Ditulis secara ilmiah di sini artinya ditulis berdasarkan temuan. Jadi, laporan observasi itu bukan ditulis berdasarkan khayalan dari penulisnya, tetapi memang ditulis berdasarkan keilmuan yang secara ilmiah tersebut. Sedangkan sistematis di sini artinya berurutan. Jadi kita menulis hasil laporan itu berdasarkan kalimat yang berurutan, sistematis. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang keempat, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Jadi, dalam laporan observasi ini cukup objek tunggal atau satu objek saja yang kita laporkan. Yang kelima adalah berdasarkan penelitian yang terbaru. Jadi, ketika kita menyusun teks laporan observasi, sebaiknya kita mencari dan menggunakan pengetahuan atau penelitian yang terbaru terkait dengan objek penelitian yang akan kita lakukan. Yang keenam, tidak mengandung dugaan atau prasangka. Jadi, karena kita telah mempelajari ciri-cirinya, apakah kalian sudah lebih bisa memahami tentang apa yang dimaksud dengan teks laporan observasi? Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian-bagian teks laporan observasi. Ada 3 bagian. Yang pertama, definisi umum. Yang kedua, definisi bagian. Dan yang ketiga, ada definisi manfaat. Nah, di dalam definisi umum ini terdapat pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi, definisi umumnya merupakan suatu pembukaan. Selanjutnya ada definisi bagian yang merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan yang rinci. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan dengan definisi manfaat, yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi ada 3 ya, definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat.
Selanjutnya, teks laporan hasil pengamatan bisa kita lakukan berdasarkan 3 cara. Yang pertama, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Jadi dari berbagai buku, berbagai sumber lainnya kita jadikan satu, kemudian kita jadikan laporan hasil pengamatan. Yang kedua, berdasarkan pengamatan secara langsung. Jadi kita mengamati sebuah objek, kita amati, lalu kita buat laporan hasil pengamatannya. Yang ketiga, laporan hasil pengamatan juga bisa kita lakukan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Selanjutnya, teks laporan observasi bisa disajikan dalam bentuk laporan seperti pada contoh di samping. Nah, pada contoh laporan tersebut terletak pada halaman berapa di buku paket kalian. Coba dicek, kemudian dilihat bagian-bagian apa sajakah yang harus ada di dalam sebuah laporan observasi. Selain bisa disajikan dalam bentuk tabel, laporan hasil observasi juga bisa dalam bentuk narasi. Narasi merupakan sebuah tulisan dalam bentuk kalimat-kalimat yang memuat tentang hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan. Setelah melihat dari beberapa contoh hasil laporan observasi, kini ku tahu sebuah laporan observasi harus memuat bagian-bagian penting berikut ini. Yang pertama, nama pembuat laporan. Yang kedua, lokasi pengamatan. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, objek pengamatannya. Dan yang kelima yang paling penting adalah hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Seperti yang Bu Hani sampaikan sebelumnya, teks laporan juga bisa dilakukan berdasarkan hasil wawancara atau berdasarkan hasil dari sebuah kunjungan. Laporan ini dibuat setelah melakukan suatu wawancara. Nah, laporan hasil wawancara adalah teks tertulis yang melaporkan suatu wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Mengenai tentang wawancara, kita ada tambahan kebahasaan tentang penggunaan tanda titik 2. Tanda titik 2 ini digunakan dalam penulisan teks wawancara. Tanda titik 2 diletakkan antara nama pewawancara atau narasumber dengan kalimat yang diucapkan oleh tokoh tersebut. Perhatikan contoh berikut. Terdapat percakapan antara Dila dengan Pak Ridwan. Jadi penulisan teks wawancaranya seperti ini. Dila, titik 2, ada tanda petik, kemudian kalimat awalnya ditulis dengan huruf kapital. Berapa luas Taman Nasional Ujung Kulon ini, Pak? Kemudian diakhiri dengan tanda petik lagi. Pak Ridwan menjawab, titik 2 lagi, kemudian tanda petik, Taman Wisata Ujung Kulon ini luasnya 1260 km persegi. Nah, diakhiri dengan tanda titik dan tanda petik. Alhamdulillah, materi tentang teks laporan hasil observasi sudah selesai. Nah, tugas hari ini silakan Ananda untuk membuat satu contoh dari hasil laporan observasi. Bisa berupa tabel atau juga bisa berupa narasi. Bisa melalui cara dengan mengumpulkan berbagai sumber atau bisa juga dilakukan secara pengamatan langsung atau bisa juga dilakukan dengan teknik wawancara. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang bergizi, memakai masker ketika keluar rumah. Nah,
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.